SD. Wah, Kelas 6. udah Mulai ikut. Di setiap pohon itu dia kan ada berbeda-beda. Di mana ada musim pemetik cingke, ya pasti bukan cuma di Boltim saja. So catch me if I fall. Halo, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya, Frandi Piring, reporter Tribun Manado. Ya, di tempat ini lagi di perkebunan cengkeh yang berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Bolongan Timur, di wilayah perkebunan atau di perkebunan yang dinamakan dengan Batu Kembar. Nah, saat ini saya bersama salah satu pemetik cengkeh di Sulawesi Utara, pemetik yang handal yang sudah teruji dan juga menjadi panutan bagi para pemetik-pemetik pemula. Nah, saat ini saya bersama saudara Steri Tambayong. Apa kabar, Pak? Baik. Baik ya. Nah, saat ini saya akan berbincang-bincang sedikit ya, Pak, bertanya-tanya bagaimana Bapak sebagai pemetik yang sudah, kira-kira Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi pemetik? Kalau menjadi cengkeh, buru pemetik itu dia sebenarnya dari sekitaran SD. Wah, kelas 6. udah Mulai ikut ya, teman-teman teman-teman memetik ya Pak. Oh, sudah teruji dari masa anak-anak, jadi saat ini sudah beranjak di usia yang sudah dewasa, sudah terbilang sebagai pemetik andal ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu karena sudah berpengalaman. Untuk misalnya Pak, untuk perharinya biasanya berapa banyak cengkeh yang dipetik? Kalau per hari? Untuk per hari kita lihat kondisi buahnya Pak. Kalau banyak, karena di setiap pohon itu dia kan ada berbeda-beda, ada yang buahnya banyak, ada yang sedikit. Tapi kalau maksimalnya itu dia ya di per hari itu dia, kalau maksimal buahnya per hari itu dia sekitar 80-90 hari per liter. Wah, 80 sampai 90 per liter per harinya. 80 sampai 90 liter per hari. Wah, itu terbilang banyak nih Pak. Untuk sekelas pemetik yang sudah andal, seharinya itu bisa sampai 80 liter ya, sampai 80 sampai 90 liter sudah terbilang andal. Nah, apakah Pak Ferry untuk pembayaran yang diterima sesuai yang diinginkan dari kesepakatan awal dari pemilik? Kalau untuk pembayaran sih termasuk lumayan sesuai dengan keinginan pemetik. Nah, selanjutnya Pak, apakah setiap musim panen Pak Steri lalu menjadi buru petik cengkeh, apa jika ada panggilan dari kalau untuk teman-teman atau pemilik langsung datang ke tempatnya Bapak? Kalau untuk musim pemetikan setiap musim itu dia pasti ikut ya. Kalau ada yang panggilan atau apa, teman-teman panggil ikut. Nah, kalau untuk inisiatif sendiri Pak, pernah misalnya pas sudah tahu di tempat, misalnya contohnya di Kabupaten Boltim, kalau sudah panen raya, apakah Bapak dengan inisiatif sendiri datang? Iya. Ada juga bisa dibilang ada panggilan, bisa juga inisiatif sendiri untuk pergi. Jadi Bapak Steri sudah menjadi salah satu pemetik handal ya Pak ya. Di setiap musim panen harus berpartisipasi. Ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, ini tanya tentang pengalamannya Bapak sebagai pemetik. Sudah di mana saja Bapak Steri pergi atau ke lokasinya itu sudah pernah memetik di lokasi misalnya, apakah bukan cuma di Kabupaten Bolongan Timur, kalau atau untuk di Minahasa? Kalau untuk pemetik
seperti saya, di mana ada musim pemetik cingke, ya pasti bukan cuma di Boltim saja, tapi di luar-luar daerah juga pernah. Pernah ya, Pak? Ya. Itu berat pengalamannya itu sudah memang sudah berada di level yang sudah terbilang ya pemetik profesional. Jadi untuk bagi para petani cingke atau pemilik, jika untuk ingin mencari pemetik ya salah satunya ya di wilayah Lampung Timur di tempatnya Bapak Steri itu juga ada banyak ya Pak ya. Ya. Coba Pak ya teman-teman ada kelompok ya banyak teman-teman buruh lainnya. Datang. Jadi untuk apa ya bagi para pemilik nantinya di poin-poin berikutnya ya bisa ya mencari atau dengan inisiatif sendiri mendapatkan kontak, jika ada kontak ya langsung ditelepon langsung. Iya, Ya Pak. Yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, apa keluh kesah Bapak saat menjadi buruh petik cingke misalnya, apakah di situasinya cuaca misalnya, cuaca tidak bersahabat di tengah proses pemetikan di hari-harinya misalnya Memang kan kita tidak tahu toh. cuaca hujan Ya, memang salah satu alasan keluh kesah sebagai seorang pemetik itu dia di saat cuaca yang kurang bersahabat. kurang bersahabat ya Pak ya. Karena kan mungkin hari ini panas, besoknya hujan, besoknya lagi panas. Yang menjadi kendala di situ kalau dia banyak curah hujan. Nah, curah hujan ya Pak. Itu paling apa sekali pemetik di situ. Jadi cuaca yang tidak bersahabat atau kurang bersahabat menjadi salah satu halangan bagi para pemetik untuk menghasilkan Hasil yang maksimal. Dalam hal ini cengkeh yang dipetik misalnya jumlah liternya berkurang ya Pak, dari sudah pasti itu berkurang. dari titik maksimalnya. Iya. Jadi kalau cuaca hujan pasti berhalangan karena berisiko sekali ya Pak ya. Kalau saat hujan berada di atas pohon ya Pak ya. Ya, karena kan kalau dia hujan begitu kan otomatis pohon sama tangganya dia kan licin. Nah, jadi jatuhnya itu dia besar. Jadi para pemetik yang profesional juga mengutamakan keselamatan Iya. Nah, itu salah satu juga yang harus selalu dibawa untuk ke tempat seperti ini perkebunan cengkeh untuk pemetikan. Jadi keselamatan diutamakan. Ya, dari cerita bincang-bincang kita saat ini bersama Bapak Steri Tambayong ya kita sudah bisa berbagi bersama Bapak Steri. Terima kasih Bapak Steri telah berbagi bersama kami juga di Manado dalam menceritakan pengalamannya sebagai pemetik yang sudah profesional, yang sudah bertahun-tahun bergelut di bidang ini menjadi pemetik. Terima kasih ya Pak ya untuk waktunya. Rintisan jalan. Kita akan bertemu di waktu-waktu selanjutnya di tempat yang mungkin berbeda. Ya, terima kasih ya Pak ya. Siap. Terima kasih Tribun Manado. So catch me if I fall. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.